bagaimana musik koplo bakat-bakatnya dijalin. Tahap awal ini tahun ini saja kita ingin menyelesaikan 8 kota. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih dari 100 kota. Sampai bulan kita emang ya Pak. Terima kasih banyak. Intinya kepada Bapak semoga sukses. Firstly, I would like to say thank you for inviting me. Great event. Hopefully, one day we can collaboration with Korean trot. Actually, Korean trot is it's kind of dangdut. We call it trot. Then hopefully one day we can collaborate with trot and dangdut and opera as well. Okay, I'm really. Halo, saya Nusra, mendukung Iskoplo Yuk Kita Goyang Satu Indonesia. Mari kita menjadi bagian dari musik Indonesia. Musik koplo, musiknya Indonesia. Tinggi kepeduliannya kepada musik kita, musik negeri kita, musik Indonesia. Tapi teman-teman, kita hari ini ingin memulainya dengan berdoa bersama. Kita juga berharap teman-teman yang hadir di sini yang lain untuk bersama-sama kita berdiri bersama berdoa untuk saudara kita yang hari Senin 2 hari lalu itu mengalami musibah bencana di Cianjur. Kalau hari ini kita tidak berbuat sesuatu yang luar biasa, kita kan pemerintah kan suruh kita bangkit nih. Yang bangkit sebenarnya bagaimana sih sebetulnya? Dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote ini harus apa gitu? Saya dari deteksi diajak teman-teman dari Batavia Music Company, tentu juga dari MD. Kemudian ada Timeless, sebelah saya Theo nih, Timeless. Tapi sebelum kita kenalkan Theo, dari Batavia dulu, sebelah ini ada Mas Luki, ada Mas Aji, ada Mas Theo. Kita bekerja sama dan ternyata sambutannya luar biasa. Jadi kalau ada Bang Muara di pojok sana, Mbak Mega di pojok sini, udah kelihatan kedukungannya. Kita juga hari ini ingin terima kasih kepada teman-teman, ada Lalawidi, ada Rido, ada banyak lagi nih ya. Terima kasih luar biasa. Ada yang baru datang. Oh, ada satu lagi, ada JC dari Hi JC, thank you for coming. Koplo International Sound Sensation. Jadi Batavia Music Company mengajak kita ini di sini semua untuk buat langkah yang luar biasa besar menurut saya. Mungkin ini juga yang pertama di negeri ini, bagaimana musik koplo bakat-bakatnya dijalin. Tahap awal ini tahun ini saja kita ingin menyelesaikan 8 kota. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih dari 100 kota. Seperti apa sebetulnya seleksi yang dilakukan? Kita memberi nama adalah Road to Koplo International Sound Sensation. Di Road to ini setiap kota kita akan menyeleksi lebih dari 30 bahkan 50, mungkin juga 100. Tapi kita tetap memilih 5 orang. Dan ke-5 orang ini akan jadi bagian dari ratusan kabupaten kota yang akan kita singgahi. Kemudian mereka akan kita pilih 5 orang saja dan akan membawa semangat itu di Koplo International Sound Sensation.
Seperti teman-teman tahu, minggu lalu Presiden kita Bapak Jokowi menjadi Ketua ASEAN. Kita ingin juga jadi semangat itu. Dan Batavia Music Company adalah perusahaan pertama yang mendukung semangat itu. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita akan mengundang 11 negara ASEAN itu. Teman-teman yang beberapa di sini udah kenal, ada Mulyano mungkin dari Singapura. Nanti kita akan kasih lihat video mereka. Ada dari Linda mungkin dari Brunei. Ada Mafitz juara MTV World 2018. Itu mereka akan gabung bersama Koplo International Sound Sensation. Saya di sini ya kita berbangga bisa bertemu dengan Mas Koko, ada Mas Theo juga. Kita di industri musik tuh baru, jadi kita memang backgroundnya di film. Nah ini kita diajak teman-teman untuk membuat program ini. Saya pikir programnya cukup bagus. Jadi kita mensupport acara ini. Ini program pertama di musik kita. Jadi mudah-mudahan, saya juga cukup surprise sebenarnya. Ada teman-teman artis kasih greeting gitu, semuanya semangat. Saya juga lucu juga. Sebenarnya saya juga nggak ngerti Koplo awalnya apa, tapi saya lihat banyak yang antusias. Saya kaget juga sih. Ini nggak cuma artis, tapi produk pun saya sempat mention. Mereka bilang, wah lu udah bener nih main beginian gitu kan. Saya nggak ngerti sebenarnya. Jadi ya saya mohon support. Ya balik lagi Pak Koko, terima kasih atas supportnya. Saya juga terima kasih udah didatangi oleh YouTube dari Gajah Mada. Terima kasih teman-teman wartawan, sekali lagi terima kasih. Nah mudah-mudahan kedepannya akan ada update-update baru. Program ini memang misinya besar, jadi mudah-mudahan tercapai. Dari 100 kota nanti big eventnya ada di Jakarta. Rencananya kenapa namanya internasional, mungkin kita bisa bawa artis dari luar yang ingin bergabung untuk membuat acara Koplo itu. Nah mudah-mudahan musik Koplo ini makin berkibar dan kita ada musik kita sendiri, musik identitas Indonesia. Ya, Timeless selaku publishing, kita sangat bangga bisa diajak berpartner dengan Batavia Music Company dan Deteksi. Tentunya siapa yang nggak tahu Deteksi sebagai legenda event organizer di Indonesia yang telah menelurkan banyak event besar dan sejarah, memecahkan rekor juga. Harapan Timeless di sini kita bisa menjaring banyak karya di daerah. Kita bisa membantu teman-teman, baik itu musisi, baik itu artis, baik itu pencipta lagu maupun produser di daerah, ikut mengedukasi mereka dan update ke industri yang aktual saat ini ada gitu. Itu kenapa kita ajak juga Bang Muara di sini, karena banyak teman-teman kita di daerah itu belum paham seperti apa industri. Jadi ketika mereka tidak paham tentang industri dan perkembangannya, tentunya itu suatu pertanda yang buruk untuk budaya kita. Jadi tidak ada kepastian di masa depan kalau mereka tidak tahu. Makanya kita kerja keras untuk mengedukasi gitu ya Pak ya. Kita datang ke sana untuk mengajak mereka hadir di industri, untuk mengajak mereka tampil dan ikut menjadi bagian gerakan budaya ini. Ya, kalau kami menyebutnya ini gerakan budaya ya, Koplo International Sound Sensation. Karena ini melibatkan mungkin ratusan jenis musik yang sudah bertransformasi dengan Koplo. Contohnya ada jaranan dangdut di Nganjuk, ada tarling, ada bajidor, dan banyak ratusan musik lainnya. Dan itu memiliki komunitas yang sangat besar dan layak kita persatukan dalam event ini. Saya partner manager YouTube khusus bidang musik. Jadi kalau misalnya di YouTube itu ada beberapa vertikal kayak top kreator kayak Raditya Dika, Atta Halilintar, itu ada orangnya sendiri yang menghandle.
Terus ada yang kayak gaming kayak Mio, kayak Frost Diamond, itu ada vertikal sendiri gitu. Nah kebetulan kalau musik itu karena nature-nya itu berbeda dan sistemnya di dalam itu rada kompleks, itu harus ada tim sendiri yang menghandle untuk musik. Nah kebetulan di Indonesia saya ditugaskan tim YouTube untuk menghandle vertikal musik. Intinya begitu ya. Nah ketika saya diundang ke acara ini oleh Theo, ya, saya agak surprise juga. Ini apaan sih kayak gitu ya, KISS ya kan, event seperti apa ini kayak gitu. Oh bang, ini kita mau ngumpulin teman-teman di seluruh antero Indonesia, mau supaya kita bisa ngumpul mereka, melatih mereka, dan supaya mereka bisa jadi tempat ekspresi, sehingga mereka bisa mengeluarkan daya tarik mereka dalam bidang seni, sekaligus bisa monetize, bisa mendapatkan royalti dari situ, dapat duit lah, intinya seperti itu ya. Ketika saya dengar itu, saya langsung terharu ya. Maksudnya gini, kalau di Indonesia ini YouTube itu selalu berpartner sama partner musik. Kita nyebutnya label, ada agregator. Agregator itu semacam perusahaan ya yang mengagregasikan label-label yang lebih kecil, karena YouTube itu biasanya berpartner dengan perusahaan yang besar. Kalau perusahaan kecil biasanya YouTube agak milih-milih kayak gitu. Nah, kalau agregator itu perusahaan yang lebih besar, tapi dia mengagregasi perusahaan-perusahaan yang lebih kecil supaya bisa berkomunikasi dengan YouTube, intinya begitu. Terus ada juga perusahaan publishers yang merepresentasikan songwriter, karya cipta, pencipta lagu begitu. Jadi kita memang mendekati teman-teman ini gunanya untuk ya supaya lagu mereka bisa kita lisensikan dan lagu mereka bisa termonetize dengan baik di YouTube. Semuanya happy. YouTube dapat duit, artisnya dapat duit, pencipta lagu dapat duit, enterprise-nya, company-nya dapat duit juga. Jadi semuanya happy, gitu ya. Nah, problemnya nggak banyak agregator atau publisher yang mau melembarkan sayapnya ke Sabang sampai Merauke. Kenapa? Karena masalah logistik, ya kan, mahal. Nggak mungkin kita rekrut satu di Medan, satu di Sulawesi, satu di mana gitu ya. Itu biayanya sangat tinggi. Dan YouTube-nya juga jarang untuk datang ke kota-kota ini gitu loh. Sementara yang kita tahu tingkat penetrasi internet makin bagus. Untuk handphone juga makin murah. Handphone yang canggih ya, yang bisa internet lah gitu ya, 3G atau 4G, 5G itu makin murah, sehingga koneksi orang untuk datang ke dalam YouTube untuk membuka aplikasi YouTube itu makin besar. Jadi untuk mengkonsumsi lagu-lagu, konten-konten yang ada di YouTube itu makin banyak orang dari sahabat Merauke. Problemnya mereka itu sebagian dari mereka adalah seniman, tapi mereka belum tahu cara memonetasi yang baik di dalam YouTube gitu loh. Nah, dan YouTube juga susah untuk datang ke satu-satu dari mereka. Jadi kita sebenarnya mengharapkan teman-teman kayak publisher atau agregator ini, ya seperti Mas Theo di sini, untuk datang ke mereka-mereka ini gitu. Nah, makanya begitu saya diumumkan ada acara yang seperti ini, yang tujuannya memang untuk merangkul teman-teman yang belum terlalu mengerti tentang hal tersebut, itu saya support banget. Ya kan, mau diundang boleh, mau ada workshop ayo, mau ada acara gimana, mau support apa lagi kira-kira yang bisa kita bantu. Tentunya pasti ada limitasi di sana kan, YouTube-nya kan sebuah perusahaan juga anyway. Nah, gitu. Tapi tetap gerakan-gerakan yang seperti ini itu dari sisi YouTube itu kita mau support. Nah, tinggal nanti dipikirkan kira-kira supportnya seperti apa ya, kayak gitu ya. Apakah berupa sponsorship, apakah berupa edukasi dengan artis, dengan pencipta, itu nanti kita bisa bicarakan. Tapi setidaknya acara itu jarang. Acara yang seperti itu jarang. Biasanya teman-teman agregator atau publisher itu datang ke door to door. Betul, Pak, saya agregator ini, saya publisher ini, mau nggak join sama saya? Biasa begitu. Yang bikin event jarang. Ada beberapa agregator sering bikin event, tapi itu pun mungkin satu kuartal satu kali, satu semester satu kali, ya kan. Belum ada yang tiap bulan sekali, tiap bulan 2 kali, itu jarang. Jadi semakin banyak teman-teman yang kayak KISS kayak ini mengeksekusi di Indonesia, membawa teman-teman
seniman ya ke dalam ranah YouTube supaya jadi lebih pintar, supaya jadi lebih kaya dalam pikiran, dalam material, itu kita harus gitu ya. Itu sih. Terima kasih. Dan yang lainnya. Ya, sebenarnya untuk case ini, jadi aku baru dengar beberapa video ya. Jadi waktu itu Mas Theo, aku ada gini. Pokoknya kalau dari Gajah Mada itu, kalau udah dengar yang namanya koplo itu semangat banget sih. Karena memang kita kan Gajah Mada itu base-nya tuh memang dari Bandung. Memang kita besarnya tuh dari koplo gitu. Jadi dari kecil aku tuh ibaratnya pagi-pagi bangun tuh udah dengerin lagu dangdut gitu. Apa udah ini lagu kamu suka nggak gitu kan. Jadi memang udah darah daging ya kalau untuk urusan dangdut dan perkoploan ini. Gitu. Jadi dengar ada event KIS ini ya kita dari label Gajah Mada Record sangat mendukung, sangat mensupport untuk event ini. Jadi makanya aku bilang apa yang perlu dibantu, apa yang perlu kita jalankan, kita full support. Sekian. Tapi menarik melihat bahwa tadi ada teman-teman dari media juga bilang bahwa ini bisa membuat naik kelas, kemudian ada pesan cinta negeri, membuat orang lebih profesional, membuat orang lebih sadar diri bahwa dia harus promote, membuat Indonesia dikenal di seluruh dunia. Banyak sekali komunikasi yang akan disampaikan. Dan endingnya saya happy karena YouTube, tempat saya juga, media saya lagi berjalan di situ, YouTube akan ikut. Mungkin bukan pertanyaan tapi saran bahwa kalau ikut ini tidak seperti festival-festival yang lain yang ujungnya seringkali nggak jelas. Akhirnya pemenang festival kasak kusuk sendiri, bikin YouTube sendiri dan nanti. Nah sekarang endingnya itu sebenarnya lebih konkretnya gimana nih? Pesannya banyak sekali loh, pesannya begitu banyak. Bagaimana mengemas ini supaya masyarakat mengerti dan cara mengerti dia juga dengan certain intelektual gitu ya. Jadi gimana mengajarkan mereka bahwa kalau lo bisa main musik, lo bisa manggung, lo juga harus belajar digital, lo harus juga cinta negeri ini, lo harus juga profesional sebagai musisi dan lo harus sadar tampil diri bagaimana gitu. Ya mudah-mudahan saya berharap nggak mau nanya, tapi di yang kedua nanti saya menunggu dan saya akan nanya soal teknis. Terima kasih.